Eh, sebelum kita masuk ke materi, kita akan lihat kelas kita terlebih dahulu ya. Di kelas kita ada beberapa hal yang memang perlu disampaikan. Yang pertama, yang komentar tentang belum masuk kelas ya, insya Allah sudah saya masukkan di kelompok kelas. Yang keduanya, pada pertemuan kali ini, jangan lupa nanti untuk memahami materi yang disertakan, atau yang keduanya juga jangan lupa untuk mengklik kehadiran ya. Kehadiran ini Allah tayang beberapa menit ke depan. Dan kemudian kalau kita perhatikan dari grup kelompok kita pada pertemuan kali ini kita mulai dari kelompok pertama ya, atau kelompok yang membahas tentang analisis kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran. Walaupun mungkin ini sudah disampaikan, tapi perlu kita ada presentasi dari teman-teman yang membahas tentang analisis kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, di sini ada kelompok yang bertugas, yaitu Abdul Syakur dan Muhammad Mahfud. Ya, Abdul Syakur ada nggak? Hadir. Kemudian Muhammad Mahfud juga hadir ya? Hadir Ustaz, hadir. Ini sudah presentasi ini belum Pak Muhammad Mahfud? Sudah kemarin Pak Dokter sudah dikirim tugasnya. Jadi nanti Pak Muhammad Mahfud silahkan kirim ya, mungkin sudah dikirim juga ya. Nanti sudah, kita Pak. cek. Ya, kemudian kirimnya ini kalau berdua maka masing-masing berdasarkan akunnya ya. Jadi kalau kirimnya di kelas itu, kita di sini punya yang namanya B, tugas ya, pengumpulan tugas presentasi. Nah, kita lihat di sini kebetulan sudah ada 6 orang ya. Nanti sudah ada berapa nih? Sudah, alhamdulillah Muhammad Mahmud sudah. Kalau mengumpulkan, beberapa teman yang lain juga sudah, ya mungkin tinggal presentasinya. Jadi silahkan yang tugas ini nanti kirimnya di pengumpulan tugas ini di tema atau topik 3B ya. Nah, tapi kalau untuk presentasi per kelompok boleh kirimnya di forum ya. Kalau memang berkelompok kirim di forum. Kalau dikirim di forum ini teman-teman yang lain insya Allah akan bisa melihat. Tetapi kalau di tugas ininya kirim di pengumpulan tugas di presentasi. Nah, berarti kali ini silahkan mungkin yang presentasi adalah selanjutnya itu adalah tentang analisis. Bukan tentang desain instruksional dalam pengembangan sumber belajar. Itu ada Pak Arif Awaludin dan Pak Muhammad Idrus. Pak Arif sudah hadir belum? Hadir Pak, alhamdulillah. Nah, kemudian dengan Muhammad Idrus ya. Nah, selanjutnya silahkan pada Bapak untuk bisa presentasi. Izin Pak, punten. Untuk yang kelompok tadi itu kemarin udah 2 kelompok Pak presentasi. Sudah 2. Iya, minggu kemarin Ya. yang desain sama yang Pak Mahfud tuh udah kemarin. Saya bahkan Sudah, duluan ya? presentasinya Pak, ya. Udah kirim juga tugasnya. Oke, terima kasih ya. Berarti sekarang kelompok ketiga ya berarti. Pak, sekarang kelompok ketiga dan seterusnya. Ya,
Kelompok ketiga berarti kalau kita lihat di kelas, kelompok ketiga ini adalah Pak Arif ya. Sorry. Kelompok ketiga ini tema yang keempat ya, Pak Asep Iman Saifuzaman ya. Jadi tentang pengembangan bahan ajar berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Pak Asep Iman, ada Pak Asep Iman Saifuzaman? Hadir. Assalamualaikum Pak Dokter. Hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Nur Komariah Alimatus Sa'diyah ya? Iya Bapak. Iya betul, betul. Oke. Alaiha falyatafaddal. Ya silakan dilanjutkan untuk presentasi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'du. Mohon izin share screen Pak Dokter dan kawan-kawan. Ya, silakan Pak. Sebentar. Bismillah. Terkendala saya sebentar. Bu Nur Komaria bisa lewat Ibu? Saya agak terkendala ya. Bentar ya Pak. Ya. Silakan Bu Komaria. Terlihat nggak Pak? Ya, terlihat cuma agak kecil, mungkin agak bisa dibesarin kali ya. Bentar Pak. Pakai handphone ya? Iya. Iya. Ya, oke, nggak apa-apa, bisa tuh. Gimana Pak? Udah? Ya, oke. Ya, udah besar itu ya. Oke Bapak, saya silahkan. Ya, saya ulang kembali ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'du. Ya, al-mukarram wal muhtaram, Bapak dosen, Bapak Dr. Edi, dan hadirin sekalian, kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan hingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka walaupun dalam media virtual yang berbahagia ini. Adapun salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan alam yakni Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, mungkin izinkan saya di sini selaku presentator ya untuk tema berkenaan dengan transformasi pendidikan agama Islam melalui pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Insya Allah akan disampaikan oleh dua orang presentator, saya sendiri Asep Iman Saifuzaman dan rekan saya Ibu Nur Komaria. Next. Baik, sebagai pengantar, pada era digital, transformasi pendidikan agama Islam dapat dicapai melalui pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan interaktif. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, apapun pelajarannya, ini banyak menuntut kita untuk bertransformasi, terutama di Mapel PAI juga, bagaimana kita bisa mentransformasikan entah itu berupa ilmu pengetahuan, wawasan, kemudian literatur-literatur yang lainnya berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Next, Bu.
Nah, di dunia pendidikan yang terus berkembang, teknologi informasi dan komunikasi semakin menjadi memang yang namanya TIK dalam mapel apapun pasti mempunyai keterkaitan bahkan keterikatan. Bahkan pemanfaatan teknologi ini juga memiliki dampak positif terhadap pengembangan materi pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan insya Allah pada sesi ini kita akan melakukan pembahasan materi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Lanjut, Bu. Nah, di sini pengembangan materi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, Internet, Communication of Technology dalam mata pelajaran PAI. Nah, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran PAI memiliki peran yang sangat penting. Nah, sebagaimana kita ketahui, Gen Z itu ya yang kita ajar pada dewasa ini ya adalah manusia-manusia atau generasi-generasi yang memang sudah melek teknologi. Beda halnya dengan kita zaman dahulu. Ya, dari segi pembelajaran memang belum semaju ini. Jadi dalam hal ini dari segi pembelajaran, metode pembelajaran, praktik pembelajaran itu memang menuntut kita untuk mengintegralisasikan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam mapel PAI. Jadi di sini kita selaku pengajar tidak boleh alergi dengan gadget, dengan apapun itu yang berbau teknologi, karena itu sudah menjadi sahabat kita sehari-hari. Nah, dan dengan memanfaatkan berbagai alat, bahkan sumber daya teknologi, guru PAI dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau dulu mungkin ada istilahnya kapur tulis dan blackboard gitu kan. Kalau sekarang mungkin ada presentasi, kemudian ada Canva, ada teknologi-teknologi, ada kalau misalkan dalam bahasa ada Arab Indo dan lain sebagainya gitu. Itu dapat memacu dan memicu siswa intinya bisa menjadikan mereka termotivasi dengan teknologi. Bahkan game-game pun itu bisa kita akses melalui teknologi berbasis informasi dan komunikasi. Ya, next, Bu. Nah di sini manfaat penggunaan ICT dalam materi pembelajaran PAI sangatlah beragam. Pertama, penggunaan teknologi memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya pembelajaran. Dengan memanfaatkan internet, siswa dapat mengakses berbagai referensi dan konten pembelajaran yang lebih variatif. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat mendorong kreativitas siswa dalam mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep pendidikan agama Islam. Jadi kemajuan zaman, perkembangan teknologi itu memang harus seiring sejalan dengan apa yang memang telah dituliskan oleh Al-Quran, bahwasanya sains itu memang sama sekali tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran, dan memang Al-Quran juga menjunjung tinggi yang namanya kemajuan teknologi. Karena apa? Karena generasi yang baik adalah generasi yang memang lebih baik daripada hari kemarin. Nah, dan ini membuktikan generasi-generasi yang kita ajar pada abad 21 ini ada generasi yang memang melek teknologi. Dengan catatan ini menjadi pemicu kita bagaimana kita bisa menjadi support system bagi mereka dengan mengakses internet saat melakukan pembelajaran konsep-konsep pendidikan agama Islam. Ya, lanjut, Bu. Nah, di sini pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan interaksi yang lebih dinamis antara guru dan siswa. Hal ini juga dapat memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Sebagaimana kita ketahui, jauh sebelum zaman kita mengalami COVID dulu, itu belum ada yang namanya Zoom. Nah, sekarang seiring kemajuan teknologi, kita walaupun jarak kita jauh tetapi bisa dibuat dekat, yaitu dengan kemajuan teknologi virtual Zoom gitu, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran. Siswa dituntut dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun, yang namanya spirit pembelajaran itu harus selalu dipacu dan tidak
boleh ada alasan untuk malas belajar. Karena sejatinya teknologi senantiasa memberikan akses kepada kita untuk lebih mendalami bahkan memahami berbagai materi-materi yang akan kita pelajari, tentunya terkhusus materi-materi pendidikan agama Islam yang insya Allah di masa mendatang akan kita ajarkan pada peserta didik kita. Baik, mungkin dilanjut Ibu Nur Komaria. Ya. Baik. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran PAI yang berbasis ICT. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, artinya yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Gunanya, tujuan ini harus sesuai dengan kurikulum PAI dan kebutuhan siswa. Jadi nggak bisa sembarangan, harus disesuaikan juga dengan kurikulum dan juga kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu pemilihan alat dan sumber daya ICT, yang mana pilih alat dan sumber daya ICT yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, seperti alat yang dapat digunakan adalah komputer atau laptop, proyektor, handphone, dan aplikasi pembelajaran yang berbasis teknologi seperti Google Classroom ini. Yang ketiga, yaitu ada penyusunan materi pembelajaran, yaitu susunan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan menggunakan alat dan sumber daya ICT yang telah dipilih. Materi pembelajaran harus disusun secara sistematis dan terstruktur agar dapat memberikan pengalaman belajar yang efektif bagi siswa. Jadi sebelum memulai materi, sebaiknya materi itu disusun supaya enggak berantakan. Yang keempat ada integritas ICT dalam pembelajaran. Integritas alat dan sumber daya ICT dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi eksplorasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah dalam pembelajaran PAI. Langkah yang kelima yaitu evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran siswa dengan menggunakan alat dan sumber daya ICT yang telah digunakan dalam proses pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan melalui tugas online seperti Google Form atau tugas yang ada di Classroom, kuis interaktif, dan proyek-proyek yang berbasis teknologi. Kemudian ada yang namanya contoh alat dan sumber daya ICT untuk pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu aplikasi pembelajaran berbasis teknologi seperti Quran digital yang ada di handphone atau laptop, aplikasi tajwid atau aplikasi-aplikasi hadis. Nah, aplikasi ini dapat membantu siswa dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep pendidikan agama Islam dengan lebih interaktif. Yang kedua yaitu video pembelajaran dan animasi video. Video pembelajaran dapat membantu siswa mengevaluasikan konsep-konsep PAI dengan baik. Animasi juga dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang abstrak dalam pembelajaran PAI. Yang ketiga yaitu ada forum diskusi online. Dengan menggunakan forum diskusi online seperti Google Meet atau Zoom, siswa dapat berinteraksi dengan berbagai pemikiran tentang konsep-konsep PAI dengan siswa lainnya. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran PAI. Contoh yang keempat yaitu buku elektronik seperti buku elektronik siswa atau e-journal. Siswa dapat mengakses buku elektronik dan e-journal untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang konsep-konsep PAI. Hal ini juga dapat membantu siswa dapat menambahkan keterampilan dalam membaca dan menulis, sehingga sumbernya itu nggak cuma dari buku paket atau LKS saja, bisa juga dari buku elektronik.
Selanjutnya ada implikasi positif. Pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat mengoptimalkan waktu belajar, memperluas akses pendidikan, dan memperkarya metode pembelajaran. Jadi pembelajaran berbasis informasi dan teknologi informasi dan komunikasi ini mengoptimalkan waktu belajar sehingga bisa belajar dimanapun dan kapanpun dan tidak harus membawa banyak buku. Selanjutnya ada tantangannya. Meskipun memiliki banyak manfaat, pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga dihadapkan pada tantangan integritas teknologi dalam kurikulum dan ketersediaan infrastruktur. Jadi teknologi informasi dan komunikasi ini juga memiliki tantangannya, terutama pada teknologi dalam kurikulum dan ketersediaan infrastruktur. Selain tantangan, ada juga yang namanya strategi implementasi. Implementasi pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi memerlukan pelatihan guru, penyediaan dan sarana prasarana serta kolaborasi dengan pihak terkait. Jadi nggak sembarangan langsung diberikan bahan ajar yang berbasis teknologi, tetapi juga harus ada yang namanya pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta kolaborasi dengan baik dengan pihak terkait. Selanjutnya ada evaluasi dan pemantauan. Evaluasi terhadap pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan efektivitas implementasi. Jadi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini harus ada pembelajaran jangka panjang, enggak jangka pendek, yang artinya pembelajaran ini tuh harus berlanjut. Jadi enggak cuman stuck di satu waktu. Selanjutnya ada peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam pendukung pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kebijakan yang mendukung penyediaan sumber daya dan penguatan infrastruktur teknologi. Jadi pemerintah juga memiliki peran dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini, seperti menyediakan guru-guru yang berkompeten dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini. Selanjutnya ada kolaborasi industri, yaitu kolaborasi dengan industri teknologi dapat mendukung inovasi penyediaan perangkat dan pembaharuan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu ada manfaat jangka panjang. Pengembangan bahan ajar berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi memiliki manfaat dalam jangka panjang, yaitu manfaatnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung kemajuan pendidikan agama Islam, dan menyongsong era digital. Jadi manfaatnya itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung kemajuan pendidikan agama Islam yang biasanya guru PI itu yang mengajar dengan metode ceramah. Kalau misalnya sekarang dengan adanya teknologi ini bisa menggunakan proyektor, laptop, dan lain-lain. Ini ada keberlanjutan implementasi. Keberlanjutan implementasi pengembangan bahan ajar berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi memerlukan komitmen bersama, dukungan berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Jadi kalau misalnya untuk teknologi informasi dan komunikasi ini perlu adanya dukungan bersama, nggak bisa sendiri. Terus adanya juga dukungan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
pengajar PAI tersebut harus bisa beradaptasi dari misalnya dari yang biasa menggunakan metode ceramah yang hanya menggunakan istilahnya buku paket dan LKS, harus beradaptasi dengan menggunakan misalnya proyektor atau laptop. Gitu. Selanjutnya ada rekomendasi. Untuk mencapai tujuan informasi pendidikan agama Islam melalui pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi diperlukan kolaborasi lintas sektor, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dan penyusunan kebijakan yang mendukung. Terakhir, kesimpulan yaitu dari paparan materi yang telah disampaikan, kesimpulannya adalah dalam era digital ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran PAI yang membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas belajar. Dengan mengembangkan materi pembelajaran yang berbasis ICT, guru pendidikan agama Islam atau PAI dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Namun, perlu diingatkan bahwa penggunaan teknologi merupakan alat bantu dan peran guru dalam membimbing siswa tetaplah terpenting. Dengan terus mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan secara bijaksana, masa depan pendidikan PAI berbasis ICT akan semakin cerah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa. Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada Bapak Asep. Baik, kami aturkan jazakumullah jazaa kepada Ibu Nur Komariah yang telah memaparkan presentasinya. Mungkin demikianlah Pak dosen, mohon izin apa yang kami sampaikan berkenaan dengan tema yang tadi telah disebutkan. Barangkali ada yang ingin bertanya atau sekedar sharing, ya, kami persilahkan. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Silakan. Ada Bu Irma Yanti, ada Bu Irma? Ya ada Pak Dokter, saya ada hadir. Silakan Bu Irma, diminta tanggapannya. Aduh, saya masih nyimak nih Pak Dokter, masih. Ya, tenang aja Bu, santai aja. Silakan. Mungkin ada tanggapannya terkait dengan presentasi tadi yang disampaikan oleh Pak Asep dan Ibu Komariah, Nur Komariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya Pak Dokter, tanya apa? Ya sambil kita sharing aja ya ini mah. Kalau menurut saya sih ya, untuk yang berbasis ini kan berbasis teknologi ya Pak Asep ya. ICT. ICT ya, benar. Karena mungkin kan karena kita juga harus berkembang sesuai dengan zaman ya, mengikuti perkembangan zaman yang sekarang gitu. Mungkin ya yang tadi paparkan, kalau zaman dulu cuma pakai whiteboard atau blackboard dan segala macamnya, sekarang kita bisa berdiskusi seperti ini pun mendapatkan ilmu dan manfaatnya banyak gitu. Cuma mungkin kalau menurut saya sih ya, untuk anak-anak, apalagi anak mungkin usia SD aja, kita udah bisa lah mengarahkan gitu kan untuk menggunakan internet dan apa dan segala macam, tapi harus ada yang namanya kita tuh dikontrol ya untuk penggunaannya, untuk penggunaannya, dan mungkin bukan cuma dari anak SD aja, anak SMP dan SMA pun gitu kan. Kalau untuk hal-hal banyak ya sekarang mah kan kita juga tahulah untuk yang perkembangan, kadang tanpa anak klik pun sudah keluar sendiri apalah segala macam yang memang mengarahkannya hal-hal yang negatif gitu.
Kalau menurut saya sih mungkin dari kita sebagai ya mungkin sebagai para ustadz-ustadzah di sini lah sebagai pendidik, karena saya masih ibu rumah tangga yang baru mau belajar nih, ceritanya belajar daripada senior-senior ini yang mungkin lebih pengontrolan terhadap penggunaan gadget atau penggunaan internet atau segala macam ini harus lebih kontrolnya harus lebih fokus daripada kita yang zaman dulu yang cuma lihat Google aja gitu kan ya Pak Dokter ya, cuma searchingnya cuma ada Google, ada apa, cuma ya nggak bisa chat atau segala macam. Kalau menurut saya sih seperti itu ya Pak Dokter. Ini mas sharing saya saja gitu ya Pak Dokter. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih masukannya. Mungkin ada teman-teman yang lain, rekan-rekan yang menanggapi. Ada Bu Iroh Zahroh ya, Ibu. Bu Iroh, silakan. Ya, silakan, mungkin ada yang nanggapi Bu. Iya, Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit bertanya kali ya Pak. Ya, silakan Bu. Kaitan tentang tadi bahan ajar yang kaitannya dengan teknologi. Kira-kira yang mau saya tanyakan adalah gimana sih Pak kita sebagai pendidik cara merancang bahan ajar PAI yang berbasis teknologi tadi yang sesuai dengan karakter peserta didik kita gitu. Kemudian kira-kira bagaimana cara menggunakan alat evaluasi digital tersebut untuk bisa kita mengukur hasil belajar mereka gitu dalam pembelajaran PAI. Mungkin itu saja ya Pak Dokter ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin langsung dijawab Pak Asep. Langsung dijawab Pak Asep. Ya, terima kasih Bu Iro atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama harus kita ketahui dulu bahwasannya yang namanya teknologi hanyalah wasilah, sarana prasarana, di mana seorang guru, ruhul mudaris, spirit seorang guru itu adalah hal yang paling utama dulu gitu. Jadi harus ditanamkan itu terlebih dahulu, karena sehebat apapun teknologi, kalau misalkan ruhul mudarisnya tidak ada, berarti itu tidak ada artinya gitu. Jadi cara untuk mengukur penguasaan siswa atau hasil pembelajaran siswa, satu dari sekian contoh misalkan ya, kita bisa menggunakan multiple choice gitu dari ya semisal pilihan ganda dari media kuisis misalkan, itu kan misalkan dari taruh aja misalkan satu kelas itu ada jumlahnya 30 siswa, nanti bisa kolaborasi, bisa kompetisi juga siswa. Nanti kan ada mengerucut tuh, bisa kategori juara 1, juara 2, juara 3 dengan berbagai kesalahan yang memang salahnya benarnya disajikan di sana, dan lebih cepat siapa gitu biasanya gitu. Jadi kuisis itu bukan hanya bisa memilih benar dan salah, tetapi siapa yang lebih cepat untuk menjawab itu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu alternatif permainan teknologi informasi berbasis TIK yang kita sisipkan pembelajaran-pembelajaran PAI. Insya Allah biasanya kalau dikasih kuis, kemudian dikasih timing gitu, anak-anak jadi ada istilahnya apa ya, greget gitu kan, bagaimana bisa mengejar ketertinggalan, dan juga pada akhirnya anak akan merasa bahwasanya hidup itu bukan hanya kolaborasi, tetapi ada kompetisi di sana. Yang terpenting kan fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin itu Bu selintas pandangan saya ya. Terima kasih Ya, Pak. ini pandangan-pandangan yang menarik ya. Mungkin ada rekan-rekan lain yang mau bertanya, silakan Pak Dede. Pak Dede Firdaus. Ya. Baik ya Pak Dokter dan semuanya, izin berkomentar atau sudah diskusi saja kita ya, sharing gitu ya terkait penggunaan teknologi ya di bidang pembelajaran PAI ini. Maaf saya agak jelas kedengaran? Jelas, ya. Jelas. Oke. Sekarang langsung mengungkapi saja gitu ya. Jadi mungkin tidak jauh seperti yang disampaikan oleh Ustaz Asep, tapi hanya lebih menambahkan saja bahwa benar ya, penggunaan jadi teknologi, singkatnya gini, teknologi itu bukan sebuah acuan gitu ya. Sekali lagi itu hanya sarana
alat gitu ya. Jadi bukan metode hanya melengkapi saja gitu. Jadi sebenarnya gini gitu. Teknologi akan terus berkembang gitu ya, seiring berkembang zaman gitu ya. Apa mungkin teknologi hari ini yang digunakan dalam pelajaran itu relevan gitu. Bisa jadi di masa beberapa dekade atau beberapa tahun ke depan gitu sudah tidak relevan lagi gitu, dan akan ada muncul lagi. Nah, di situ kita harus bisa beradaptasi bukan menyesuaikan gitu. Jadi kalau menyesuaikan itu metodenya. Kalau metode itu kan tidak akan berubah gitu ya. Metode itu maksudnya adalah prinsip ya. Prinsip, nilai atau ciri khas karakter dari kurikulum kita pendidikan itu. Karena yang namanya kurikulum itu kan mengacu pada prinsip atau karakter yang diambil oleh masing-masing negara atau wilayah itu pasti berbeda gitu ya. Jadi agak sedikit sering lagi ya. Bisa jadi misalkan gini, di negara kita kita yang mengejar dalam hal teknologi mungkin sudah cukup gitu ya, pesat gitu ya. Di luar negeri juga seperti itu. Tapi jangan heran ketika misalkan melihat suatu fenomena itu kok beda gitu ya, tidak berbanding lurus dengan kemajuan dari pendidikan itu sendiri gitu ya. Karena kembali ke tadi gitu ya, metode itu pasti setiap bangsa atau wilayah berbeda gitu ya. Sedangkan yang namanya teknologi itu hanya menyesuaikan ya. Jadi perlu kita pahami, bukan mungkin jangan terkesan itu ketika semuanya sudah di TIK atau dengan berbasis teknologi itu akan memberikan dampak yang lebih baik, lebih maju, atau mungkin kebalikannya. Tetap ya patokannya itu tadi prinsip apa yang kita anutnya. Ada sebuah istilah gitu ya, saya pernah dengar istilah retorika gitu ya. Kalau kita tidak mengejar teknologi ya, terutama dalam hal apapun ya, apalagi dalam pendidikan gitu ya, kita akan tertinggal dan terjajah. Sebaliknya, kalau kita tidak mengendalikan teknologi gitu ya, teknologi tidak terpaku pada prinsip apa yang kita anut gitu ya, maka saya ralat lagi gitu ya, kalau kita tidak mengejar teknologi, maka kita akan terjajah. Tapi kalau kita sepenuhnya berpacu pada teknologi, maka kita yang akan menjajah gitu, kalau bisa seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan komentarnya. Mudah-mudahan bisa dicerna dipahami. Kalau ada kekurangannya, tolong dikoreksi ya Pak Dokter. Sekian, terima kasih. Ya, itu ada yang menambahkan ya Pak Ibu Rahmawati, mungkin kita bisa sharing informasi. Terima kasih Pak Dede Firdaus, cukup menarik tadi apa yang disampaikan. Mungkin Ibu Rahmawati silakan untuk bisa berkomentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, mohon maaf saya off-cam ya. Tadi terima kasih pemaparan dari Pak Asep dan rekan terkait dengan penggunaan teknologi. Menambahkan sedikit saja Pak Dokter, memang bicara teknologi pastinya kan kita memang tidak terlepas dari teknologi ya. Teknologi itu seperti dibilangnya seperti pisau bermata dua gitu ya. Satu sisi pasti banyak manfaatnya, di sisi lain pasti ada negatifnya. Dan kita tahu gitu ya, mana saja yang manfaatnya, mana saja negatifnya. Tergantung juga dilihat, tadi disampaikan yang sebelumnya, sulit gitu terlepas untuk perkembangan teknologi, kita pasti harus mengikuti, tapi di sisi mananya gitu ya. Kemudian tadi yang dipaparkan kelompok ini terkait sebetulnya gini, tadi kan yang di slide berapa ya, pembelajaran, aplikasi pembelajaran. Yang materi sebelumnya kan ada asesmen diagnostik ya. Misalnya gini, mengacu juga pada menggunakan teknologi itu pasti dipakai, tapi tingkatannya mau yang seperti apa, mau yang bagaimana. Nah, kembali ke sekolahnya, lembaganya masing-masing, seperti apa fasilitasnya, support atau tidak dari segi fasilitas sarananya. Kemudian dari segi siswa, dari asesmen diagnostik itu
tingkatan kan salah satunya adalah yang misalnya di sekolah, di kelas kita itu lebih banyak pemahamannya secara kognisinya apakah masih di bawah, di tengah, atau di atas. Nah, kita menggunakan teknologi yang mana ataupun secara umum misalnya metode atau yang lain yang mana mengakomodir dari siswa kita. Kemudian sekolahnya dan juga tingkatan. Misalnya gini, tingkatan SD tentu saja berbeda tuh. Lebih sederhana atau lebih ke biasanya kalau SD kan lebih ke yang terlihat konteks gitu. Tapi kalau untuk tingkatan misalnya SMA atau perguruan tinggi boleh saja menggunakan yang misalnya yang lebih itu kembali lagi menggunakan teknologi yang seperti apa disesuaikan sama kondisi sekolah, fasilitas dari segi sarana, dari segi siswanya. Itu Pak Dokter. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik ya apa yang disampaikan oleh teman-teman. Tapi izinkan saya coba berkomentar juga ya, berkolaborasi terkait dengan hal-hal pada materi ini tentang penggunaan ICT dalam proses pembelajaran. Nah, apa yang tadi dulu disampaikan secara teoritis ya, memang sudah memadai. Nah, kemudian kita harus juga memahami dari materi-materi sebelumnya bahwa PAI atau Pendidikan Agama Islam ini adalah sebuah mata pelajaran yang orientasinya adalah bagaimana nilai-nilai iman, percaya, takwa itu masuk kepada peserta didik. Nah, karena itu proses pembelajarannya adalah lebih cenderung bagaimana seorang pendidik itu memiliki ruh atau ruhul mudarris gitu tadi disebutkan oleh pemateri ya. Punya nilai yang tinggi yang bisa dijadikan contoh dan teladan. Karena memang pada saat ini proses pembelajaran itu sudah berubah. Dimana kalau dulu itu seorang pendidik ya atau guru itu bisa dia sebagai transfer knowledge, hanya memindahkan pengetahuan. Tetapi sekarang pengetahuan itu sudah diambil ya, sudah diambil oleh mesin-mesin pencari. Ada Google, ada apa namanya, lain-lainnya. Bahkan sekarang sudah berbicara tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, artificial intelligence, sehebat apapun pengetahuan itu, maka yang terpenting adalah penggunanya. Nah, karena itu ketika menggunakan teknologi yang sampai saat ini memang masuk kepada semua orang, termasuk peserta didik, maka penggunaan teknologi itu hanya sebatas untuk mencari pengetahuan. Nah, karena itu seorang pendidik orientasinya pada saat ini, terutama guru pendidikan agama Islam, itu bukan hanya orientasi pada transfer of knowledge ya, hanya memindahkan pengetahuan, tetapi transfer of value, nilai. Jadi PAI, pendidikan seorang guru PAI ataupun siapapun dia itu seperti orang yang menunjuk orang lain, di mana satu jari itu menunjuk ke orang lain, tapi 3 jarinya itu menunjukkan kepada dirinya. Nah, artinya seorang pendidik, guru, itu harus memiliki nilai jual, nilai semangat yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran, sehingga memang dalam proses pembelajaran tersebut siswa memiliki contoh. Kekosongan nilai yang terjadi itu bisa saja karena memang tidak ada contoh. Nah, karena itu mereka mencari contoh-contoh yang dekat dengan dirinya atau didekatkan dengan teknologi. Maka kemudian mereka menjadikan peran-peran film itu dijadikan sebagai sebuah idola. Nah, itu harus dikalahkan oleh guru-guru PAI, karena memang peserta didik itu adalah mereka yang sedang mencari jati dirinya. Nah, sehingga memang harus diisi oleh guru-guru PAI.
dalam hal-hal atau contoh-contoh yang terbaik. Nah, adapun tadi terkait dengan penggunaan teknologi sebagaimana yang disampaikan, sebenarnya itu adalah wasilah ya. Hanya teknologi itu hanya wasilah, cara ya, bagaimanapun cara itu kalau memang tujuan proses pembelajaran kita itu memang tercapai dengan model apapun silakan saja. Tetapi dalam Islam itu memang ada prinsip-prinsip yang harus dipahami ketika menggunakan metode tertentu. Ya, prinsip-prinsipnya misalkan prinsip tauhid itu tidak boleh ditinggalkan. Prinsip ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajaran itu juga penting untuk dipahami dan dilakukan. Nah, karena itu dalam penggunaan media itu adalah bagaimana cara mudah untuk mendekatkan siswa kepada sesuatu yang tertarik. Nah, pada saat ini, generasi saat ini memang kecenderungan siswa atau peserta didik itu terkait dengan tayangan-tayangan seperti video-video di YouTube ya, atau mungkin seperti konten-konten tertentu. Nah, maka bagaimana seorang pendidik, apalagi guru PAI, juga memilih konten-konten tersebut. Kenapa? Karena konten tersebut itu tidak bisa dihilangkan, itu seperti musim. Nah, paling tidak guru harus mampu mempengaruhi. Ketika dia misalkan menggunakan, mohon maaf ya, ada aplikasi kayak TikTok dan segala macam, bagaimana guru bisa menggunakan itu sebagai media dakwah yang kemudian didekati oleh peserta didik untuk memahami pelajaran yang dimaksud. Nah, paling tidak itu yang harus kita lakukan, karena musim itu kan nggak bisa ditolak. Musim sekarang dengan teknologi itu tidak bisa dihindari. Bahkan game yang sekarang itu kan sering sekali juga diminati oleh anak-anak. Dan anak-anak itu sampai larut malam nggak terasa itu main game itu. Bahkan kalau saya pernah datang kunjungan ke sekolah itu sangat senang anak-anak itu kalau nggak ada gurunya. Dia bawa sejadah di belakang kelas itu, di duduk bangku terakhir itu seperti tikar itu. Kemudian dia ngapain di situ? Kalau nggak ada guru dia tidur ternyata. Terus saya tanya, kamu kenapa? Ya saya itu tidurnya itu 12 sampai atau jam 1. Kenapa? Ngapain di situ? Ternyata dia sangat main game gitu ya. Dan menurut saya ini tantangan semua guru saat ini ya. Jadi anak itu kalau mereka sudah menggunakan media pembelajaran, sementara kita teriak-teriak di kelas dengan belajar dan segala macam, itu kan sesuatu yang mungkin agak jauh dari pandangan mereka. Nah, karena itu bagaimana kemudian kita harus mendekatkan ilmu pengetahuan termasuk ilmu-ilmu pendidikan agama Islam ini kepada anak-anak. Nah, kemudian saya dengan Pak Ketua itu pernah juga diundang oleh Google ya, kemudian di Google itu di jaringan sekolah Islam terpadu ya, berkumpul di sana. Kemudian ada sekolah model ya, disebut dengan ada sekolah namanya Al-Harakah itu di Depok ya, itu menggunakan Google for Education misalnya, ini sebagai contoh ya, di mana memang mewajibkan siswanya itu menggunakan Chromebook ya, kalau kita laptop atau Chromebook dengan setting tertentu, dengan teknik-teknik tertentu, dan itu memang setiap pelajaran itu lebih didekatkan kepada siswa. Jadi dengan dunianya. Sekarang yang sedang ramai itu misalkan media apa ya, didekatkan itu kepada mereka, dan mereka memang aktif belajar. Dan survei itu secara hasilnya memang ada peningkatan yang signifikan ya, lebih dari 100% terkait dengan prestasi peserta didik. Nah, artinya teknologi pun bisa kita gunakan sepanjang teknologi itu mendukung terhadap proses pembelajaran dan lebih mudah memahami pelajaran. Tetapi untuk metode ceramah apapun itu sah-sah saja. Kalau memang itu lebih mudah dipahami oleh peserta didik, itu sangat memungkinkan, karena media ICT, teknologi informasi segala macam itu hanyalah wasilah atau cara yang mudah untuk siswa itu memahami. Tapi walaupun bagaimana, pada saat ini memang konteks dunia kita ini sudah berubah ya. Artinya gini, sistem pembelajaran saat ini itu sudah berubah. Dalam pengertian mindset siswa itu juga berubah. Proses pembelajaran pada saat ini itu lebih cenderung pada model pembelajaran seperti sekarang kita ini kan model pembelajaran namanya sinkronus ya, synchronous learning. Jadi kita sebenarnya ini adalah mempunyai satu ruangan, tapi ruangan kita itu kita pindahkan dalam media virtual seperti ini.
Itu namanya model pembelajaran sinkronus. Nah, model pembelajaran sinkronus ini sekarang ya sudah sesuatu yang biasa, bahkan diperbolehkan. Nah, jadi kan walaupun proses pembelajarannya itu harusnya hadir di kelas, di satu alamat, satu tempat, tapi dengan adanya teknologi bisa kita melakukan proses pembelajaran yang sinkronus. Jadi satu waktu ini kita sama-sama ketemu dalam waktu yang sama, tapi dengan wasilah, dengan alat. Yang kita gunakan alat itu misalkan Google Meet, laptop, dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, itu sekarang model pembelajaran sinkronus. Jadi sudah jarak sudah tidak terlalu pengaruh dalam proses pembelajaran. Ya, kalau dulu kan memang harus ketemu, harus datang dan segala macam. Sekarang sudah model sinkronus seperti ini. Ini kan memudahkan kita. Jadi pola pembelajarannya berubah. Kemudian ada lagi asynchronous learning. Asynchronous learning ini ya seperti model pembelajaran yang memang saya mungkin pernah di kelas ini ngasih waktu, ngasih video, kemudian presensinya ditetapkan misalkan 5 hari, dan seterusnya. Itu namanya asynchronous. Peserta tetap bisa mengikuti, tetap mengisi, tetap belajar. Itu asynchronous. Nah, kemudian juga ada lagi hybrid ya, blended learning. Jadi proses pembelajaran campuran. Nah, itu juga sekarang sudah berkembang. Nah, karena itu ke depan proses pembelajaran ini bisa saja nanti bisa merambah di dunia pendidikan level misalkan SD, SMP, SMA, sehingga ke depan proses pembelajaran sepertinya memang lebih fleksibel. Tetapi terkait dengan media pembelajaran yang hari ini kita bahas, sebenarnya adalah terkait dengan alat yang digunakan untuk memudahkan peserta didik untuk memahami pelajaran. Nah, yang paling bagus yang menciptakan media itu siapa? Ya, media itu adalah seorang guru atau pendidik yang mengetahui karakter. Bagaimana cara seorang guru mengetahui karakter? Ya, ada analisis yang materi-materi sebelumnya sudah kita sampaikan. Kita mengetahui gaya belajar. Jadi tidak harus metode teknologi itu sebagai alat untuk lebih pahamnya. Tapi bisa saja teknologi malah membuat siswa tidak paham. Nah, karena itu memang kita penting menganalisis hal-hal yang sebelumnya yang kita pahami, kemudian kita menggunakan teknologi tertentu untuk menggunakan sebagai wasilah memahami peserta didik. Karena yang kita sentuh dalam PAI ini adalah keimanan, ketakwaan, maka pendekatan seorang pendidik dalam konteks uswatun hasanah itu sangat penting. Itu media juga. Bagaimana seorang guru menjadi suri tauladan terbaik bagi peserta didiknya, itu yang penting. Dakwah yang paling efektif kepada peserta didik adalah mungkin itu. Ya, yang kita harus sampaikan kepada peserta didik. Jadi teman-teman sekalian, tampaknya memang penggunaan teknologi sekarang sudah merambah ke dalam berbagai bidang, ya, kepada bidang apapun. Karena itu mungkin dalam bidang pendidikan pun harus diimbangi dan dibarengi. Namun teknologi itu biasanya juga terkait dengan sumber dana dan sumber daya. Ya, sumber dana itu terkait dengan keuangan, sumber daya itu artinya terkait dengan kemampuan manusianya untuk menggunakan alat. Tetapi jangan kecil hati karena memang banyak juga sekolah-sekolah yang tidak menggunakan teknologi canggih, tapi memang berhasil dalam proses pembelajarannya. Nah, sekali lagi itu tergantung bagaimana kita mengemas dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu memang benar-benar berhasil. Nah, sepertinya itu saja ya yang apa yang kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada tanggapan dari yang lain, disilahkan. 8-20. Ya, mungkin dari Bu Linda Mawardi ini ada tanggapan? Iya, sedikit aja ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter atas kesempatannya. Luar biasa ya, zaman sekarang ini tantangan guru semakin kesini semakin, Masya Allah, luar biasa, apalagi dalam bidang teknologi, karena semakin kesini teknologi semakin canggih, apalagi sekarang ada AI ya Pak ya, ada AI ini bisa merubah atau bahkan membuat suara-suara yang ada di foto. Jadi seperti aslinya gitu. Bahkan mungkin di Jepang mungkin udah bisa membuat robot Pak. Yeah.
Iya, bahkan robot itu katanya ada dibikin robot buat apa namanya tuh membersamai bayi yang baru lahir karena saking kritis manusianya, sumber daya manusianya yang semakin sedikit gitu. Nah, di sini kita kalau lihat tadi penggunaan teknologi ini kan mungkin salah satunya kita nggak boleh juga dari tauhid gitu ya, dari segi tauhid takutnya berefek negatif gitu ya dari teknologi ini. Tapi gini Pak, teknologi itu mungkin memang mungkin bisa disimpulkan menurut saya tidak bisa menggantikan guru ya, karena guru ini dia memiliki sentuhan yang bisa memotivasi anak didiknya gitu ya. Tapi guru juga tidak bisa meninggalkan atau guru yang tidak bisa menggunakan teknologi juga akan tergantikan gitu Pak, akan tergantikan dengan guru-guru yang lebih bisa menggunakan teknologi dengan baik gitu. Mungkin itu aja. Mohon maaf ya Pak, sedikit aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya sebenarnya. Jadi sekarang ini sudah merambah ke berbagai macam aspek, artificial intelligence, robotik ya, semuanya sudah serba teknologi ya. Bahkan kalau kita dulu kan kalau mau masuk jalan tol aja harus bayar manual, sekarang tinggal tap saja, lama-lama sudah ada sistem, kita tinggal aplikasi lewat saja tanpa antri. Nah itu juga akan merambah, akan berpengaruh terhadap, bahkan robot-robot itu sekarang sudah jadi warga negara ya. Kalau kita cari informasi, misalkan ada Sophie, itu robot yang diadopsi oleh negara Arab Saudi jadi warga negaranya ya. Dia berdasarkan kecerdasan buatan, kita tanya, dia bisa jawab apa saja. Nah, maka kemudian pada masa dahulu diprediksi tahun 2035 itu guru tidak diperlukan lagi. Tapi sebenarnya yang guru itu selama ada manusia itu guru masih diperlukan. Rumah sakit masih diperlukan selama ada manusia. Kenapa guru masih diperlukan? Karena yang dimaksud guru yang tidak diperlukan itu adalah guru yang memang hanya transfer of knowledge, pengetahuan. Pengetahuan sekarang ini kita bisa cari di mesin pencari. Bahkan dulu kalau kita kemana-mana nanya orang untuk alamat, sekarang tinggal Google Maps saja kita buka, diarahkan lengkap dengan peta dan berapa jaraknya kan. Nah itu kan sudah kemajuan teknologi. Artinya orang berkomunikasi juga sudah semakin sedikit ya, sehingga lebih percaya pada teknologi dibanding dengan manusia. Dan ini memang sesuatu yang wajar dan dibiarkan saja memang itu berkembang teknologinya. Tapi pada intinya sebenarnya fungsi guru yang paling utama adalah bukan hanya memindahkan pengetahuan, tapi adalah memindahkan akhlak itu, transfer of value, nilai-nilai itu. Apalagi guru PHI, dengan banyaknya orang yang tergantung pada gadget, teknologi ya, gawai dan segala macamnya, ini kan ada satu sisi yang kurang. Sisi yang kurang itu adalah akhlaknya ya. Bagaimana sekarang orang bicara itu lebih cenderung dengan handphonenya dibanding melihat lawan bicaranya. Nah, kan secara akhlak itu juga harus dipahami secara baik apakah memang seperti itu. Nah, dalam pendidikan Islam itu kan sejak kecil saja kita sudah diajarkan akhlak ya, ada akhlak lil banin, ada akhlak lil banat, kita diajarkan itu ya, bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana kita berjalan dan segala macam. Nah, sekarang itu sudah hilang. Maka peran guru agama kemudian mendekatkan itu lagi dengan teknologi ya, sehingga mungkin anak-anak kita itu tidak hampa nilainya ya. Mereka hidup untuk apa? Nah, itu penting. Dan kemudian yang menjadi contoh adalah ya guru-guru agamanya. Biarkan dunia luar itu bicara apa saja, tapi mereka punya patokan, punya sandaran guru-guru agamanya. Dan guru agama itu adalah benteng-benteng akhlak di sekolah atau madrasah masing-masing. Nah, karena itu maka guru-guru agama itu harus dikuatkan ya, dikuatkan beragam macamnya. Nah, karena itu maka dalam hal ini ya, kalau kita lihat dari kurikulum merdeka yang hari ini atau tahun-tahun ini yang memang harus diwajibkan di sekolah-sekolah, itu kan jelas sekali ada penguatan karakter itu ya, ada P5, bahkan kalau Kementerian Agama itu ada penguatan pelajar yang rahmatan lil alamin. Nah, ini kan beban Kementerian Agama lebih tinggi dari beban Kemendikbud ya, di mana pelajar Pancasila, kalau kita hanya menegaskan untuk pelajar rahmatan lil alamin. Nah, artinya itu juga sangat tergantung kepada bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik
terhadap teknologi. Jadi teknologi ini dijadikan sahabat kita, bukan dijadikan lawan. Nah, karena itu penting bagi guru memang harus mengupdate pengetahuannya, pemahamannya dalam beragam kemampuan untuk menyusun kemampuannya menggunakan teknologi dan lain segala macamnya untuk menyampaikan pelajaran dengan baik. Dan pembelajaran saat ini juga memang sangat berubah ya. Artinya begini, kalau dulu itu kan mengajar itu guru punya hak prerogatif penuh. Bagaimana guru itu bisa dalam tanda kutip menghukum ya peserta didik, dan itu tidak ada komplain dari mana-mana. Tetapi kalau sekarang itu kalau ada seorang guru menghukum siswa, maka kemudian menjadi dilematis. Maka hati-hati juga guru kalau ketika ada menghukum-hukum siswa itu juga harus dibicarakan secara baik. Karena ini perkembangan zaman yang sudah berubah. Nah, kemudian juga sekarang ini proses pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menggembirakan. Ya, belajar sekarang itu bukan belajar model dulu ketika masuk kelas harus materi, tetapi pakai ice breaking, hal-hal yang menggembirakan, yang menyemangati ya. Kalau saudara mungkin di sini ada yang pernah ikut program kerjasama Indonesia dan Australia dalam madrasah, itu biasanya ada pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengajar yang baik. Maka yang dari proses pembelajaran itu yang harus dikenalkan dulu adalah menggembirakan anak dulu dengan permainan-permainan yang menarik, dengan permainan-permainan edukatif, baru masuk materi gitu. Jadi sekarang itu proses pembelajaran ice breaking. Jadi kemudian juga seorang pendidik harus benar-benar memperhatikan keragaman, ya keragaman peserta didik. Jadi peserta didik itu tidak dipahami sebagai orang yang tidak mampu, tapi mereka didasari atas pandangan bahwa mereka adalah orang-orang cerdas dengan kecerdasan yang beragam. Nah, karena kecerdasan yang beragam itulah, maka kemudian mereka harus tumbuh diarahkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dan seorang guru punya kemampuan untuk mengarahkan itu, sehingga mereka punya rasa ketertarikan dalam proses pembelajaran, dan pada saat ketertarikan itu mereka tumbuh hobinya, semangatnya, sehingga nanti kalau sudah tertarik ya dalam proses pembelajaran itu menjadi lebih mudah, tidak ada tekanan dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi teknologi ini walaupun bagaimana kita harus ikut di dalamnya, jangan kita lawan. Karena kalau kita lawan ya kita akan tergilas dengan teknologi itu sendiri. Ya mungkin itu ya pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada hal-hal yang ditambahkan kepada pemateri silakan, mungkin ada yang disampaikan. Pak Abdul Syukur mungkin ya, silakan Pak Abdul Syukur. Ya silakan Pak Abdul Syukur, Pak Abdul Syakur. Kepencet kayaknya Pak. Ya ini diaktifkan dulu mikrofonnya Pak, diaktifkan Pak. Oke. Bapak. Ya, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya. Udah terdengar Pak? Udah ya, ada. Sudah. Oh ya, ini Pak untuk masalah di Google Classroom itu ada tugas pembelajaran PAI ICT berbasis ICT ya. Di situ kan perintahnya itu kirimkanlah rekaman atau media pembelajaran PAI pada materi pelajaran yang saudara ampuh. Nah, persoalannya kalau seperti saya dan mungkin beberapa kawan-kawan yang bukan guru gitu ya dan tidak mengampu mata pelajaran ini gimana nih Pak itu? Oh iya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Abdul Syukur. Ini hanya saya ingin mengetahui saja kepada teman-teman, paling tidak mahasiswa-mahasiswa ini kalau terkait dengan pembelajaran ICT itu sudah paham. Nah, kalau Pak Abdul Syukur itu kan pembelajaran ICT itu kan termasuk juga bisa misalkan punya rekaman tentang materi tertentu, diupload di YouTube, dibagikan linknya kepada peserta didik, nanti peserta didik suruh melihat materi saya, nanti silakan dikomentari dan dibaca. Itu pun termasuk pembelajaran berbasis ICT. Itu silahkan saja ya, walaupun mungkin Bapak tidak mengajar, tapi kan kalau untuk ceramah ya biasanya sudah terbiasa Pak Abdul Syukur ya. Ya Pak ya? Enggak juga Pak. Saya nggak pernah ceramah atau apa. Jadi saya tuh lebih banyak dalam bentuk apa ya? Ya memang pertama bukan guru, terus latar belakang pendidikan S1 saya juga bukan guru dan saya belum pernah ceramah kayak begitu Pak. Ya,
Jadi nanti ini kan prosesnya lama Pak. Nanti dalam proses pembelajaran ke depan silahkan nanti bisa berkomunikasi lagi. Karena memang di sini saya berharap termasuk juga pembuatan presentasi itu kan termasuk juga ICT Pak. Pembuatan presentasi itu kan ICT juga. Nanti presentasinya simpen di mana. Jadi teman-teman guru ini harus sudah terbiasa menggunakan berbasis internet. Kita bikin quiz, ada quizzes, bikin flyer, ada Canva misalkan, bikin macam-macam permainan, ada macam-macam. Jadi maksud saya itu agar teman-teman itu sudah terbiasa dengan hal itu, jadi nggak kaku lagi. Ya nanti mungkin Bapak salah satu saja lah yang saya sebutkan tadi itu bisa dikirim di situ. Oke deh, terima kasih Pak dosen. Jadi jangan dianggap sulit Pak, dianggap mudah saja. Nggak usah terlalu pikir masih agak bingung sih Pak, ini bentuknya seperti apa, PowerPoint atau bagaimana Pak? Begini, jadi jangan apa namanya, proses pembelajaran berbasis ICT itu susah itu karena nggak tahu. Nah kalau kita ingin tahu ya tanya, bagaimana cara tanyanya, kita cari di platform-platform. Misalkan Ibu punya apa namanya akun YouTube atau apa, tanya saja di YouTube, misalkan cara membuat pelajaran berbasis ICT, cara membuat quizzes. Nanti kan Ibu tahu, maksud saya itu di sini biar teman-teman itu bisa belajar bersama-sama. Itu prosesnya. Saya mengharapkan ada prosesnya, Bu. Ya, jadi merekam, kita kan punya handphone tuh tiap hari. Bisa nggak handphone itu kita gunakan untuk media pembelajaran buat anak-anak kita, buat siswa-siswa kita. Nah, kita merekam, kemudian kita kirim, kemudian mereka memperhatikan, kita masukin ke channel-channel tertentu, kemudian kita tugasin ke mereka. Itu kan berbasis ICT juga. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung dah. Kalaupun nanti kesulitan bisa komentar ke saya lah, nggak apa-apa. Saya hanya ingin melihat teman-teman bisa apa namanya, menggunakan alat. Karena kita kan belajar begini juga, ini kan ICT nih, dengan Google Classroom ini. ICT juga ini. Berarti bisa menggunakan Google Meet gitu ya, atau Classroom? Bisa, pokoknya yang namanya ICT itu kan information technology ya, pokoknya berbasis informasi. Apa saja bisa. Pakai Google Meet, ceramah di situ, munculkan presentasi, diberikan ke siswa, itu ICT. Untuk memudahkan siswa memahami. Berarti, ya, mohon maaf Bapak dipotong, ini berarti khusus untuk siswa online ya? Yang mana ini? Iya, untuk merekam ini penggunaannya untuk bagi siswa yang belajar online berarti ya? Ya, kalau ini kan saya rekam karena memang ada fasilitas merekam, nanti akan saya kembalikan rekamannya. Dan itu memang tidak harus pada siswa online, siswa yang offline juga bisa. Cuma untuk pembelajaran sekarang itu kan, sekarang ini kan penggunaan kertas itu sudah dikurangi. Jadi kalau kita punya kelas online, punya kelas offline pun harus punya kelas online ya. Seperti misalkan kita ada kelas nih, kita ngajar di kelas 10 atau kelas 12 misalkan. Di kelas 12 itu kita ngajar apa? Nah, ketika ngajar PAI, itu kan semua anak punya handphone. Anak punya handphone itu bagaimana kita mempengaruhi anak belajar di rumah? Maka kita juga harus mendorong anak itu punya mata pelajaran PAI itu punya Google Classroom-nya. Maka kita buat Google Classroom. Tujuannya apa? Nanti ketika pelajaran itu kita men-share tugas-tugas itu biar anak itu mempelajari dan menggunakan handphonenya sebagai media pembelajaran. Maksudnya begitu. Karena kalau kita tidak begitu, ya kita kalah, Bu, dengan apa sih namanya? Dengan informasi-informasi yang tidak benar. Karena memang pendidikan ini tantangannya hebat. Anak itu di sekolah diajarkan idealisme, tapi di rumah diajarkan sebaliknya. Mereka menyaksikan TV, TV-nya kriminal isinya gosip, isinya macam-macam. Tapi di sekolah kan diajarkan yang terbaik. Nah, maka peran ICT ini bagaimana kita mempengaruhi anak dengan media-media yang dekat dengan dia. Maka guru punya penting untuk bisa memahami itu, menurut saya. Itu sebenarnya maksud saya. Silakan Bu Eha. Ya Pak, nah Pak Dokter. Ya. Kalau misalkan di YouTube kan banyak ya Pak Dokter ya, media pembelajaran. Saya kan guru SD, PAI. Itu kan ada, dan waktu saya PPG juga mencari media pembelajaran dari YouTube tentang surah Al-Kafirun. Itu bisa itu yang dikirim? Ya, itu berbasis ICT. Surah Al-Kafirun yang kita lihat di YouTube itu kan ada teksnya, ada maknanya. Itu kan mungkin bisa lebih mudah dipahami bagi orang yang memiliki kecerdasan audio
visual mungkin, dia bisa dengar, bisa lihat ayat-ayat, itu kan lebih betul memahami. Atau mungkin ibu ngaji sendiri, direkam, ibu kasih ke siswa, tolong terjemahkan, itu juga bisa. Jadi berbasis ICT itu berbasis teknologi informasi ya, teknologi informasi. Jadi itu ke depan itu harus menjadi bagian dari proses pembelajaran yang tidak terpisah sepertinya. Jadi karena itu memang kita ini harus terbiasa dengan hal tersebut. Itu bisa Bu, sangat bisa sekali. Bahkan pakai gunakan Facebook, menggunakan WA, menggunakan Telegram. Sekarang kan platformnya banyak sekali. Di WA, di Telegram, di Facebook, di YouTube itu kan banyak juga konten-konten negatif. Konten-konten negatif. Maka sebenarnya kemarin ketika saya bertemu dengan Dirjen Diktis ya di Jakarta itu, dia malah menganjurkan begini, karena kita ini kan mesin-mesin itu kan bekerja berdasarkan like and subscribe, yang terbanyak yang mana. Ketika anak bertanya tentang sesuatu, maka kalau sesuatu itu lebih banyak di like-nya, itu yang pertama akan muncul. Maka setiap guru kalau bisa punya akun itu. Untuk apa tujuannya? Agar bisa kita mesin atau aplikasi YouTube itu dimuat konten-konten yang positif. Karena kalau dimuat konten-konten negatif, ketika anak bertanya tentang sesuatu, maka yang muncul adalah konten-konten negatif itu. Nah, maka sekarang mereka menganjurkan itu sebenarnya dari Diktis itu, bagaimana setiap guru, setiap dosen, setiap perguruan tinggi punya konten-konten yang memberikan nilai-nilai edukatif kepada masyarakat ya. Itu penting. Karena kan sekarang ini informasi sudah kebanjiran kita. Sekarang sudah kebanjiran informasi. Kemudian yang harus kita punya adalah kemampuan untuk memilih informasi. Mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Itu kecerdasan itu yang harus kita miliki sekarang. Ibu dan Bapak jangan percaya dengan artificial intelligence. Cobalah misalkan, bagaimana tanya pada Ait, bagaimana pendapatmu tentang katakanlah LGBT di artificial intelligence. Mereka akan menjawab, itu ada sesuatu yang biasa. Misalkan saya jawab lagi, saya pernah berdebat dengan Ait itu ya. Bagaimana lagi? Saya menyatakan bahwa itu adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Dia menjawab lagi, tidak ada pendapat seperti itu. Bahkan WHO saja menyatakan begini-begini. Jadi AI itu juga memihak sebenarnya. Nah, artinya dia bekerja berdasarkan mesin, berdasarkan kecerdasan buatan, berdasarkan data-data yang kita dikumpulkan sama mereka ya. Ingatkan setiap kita ini punya akun. Ibu punya akun dimanapun. Setiap punya akun itu pada nomor handphonenya. Data-data itu di mana disimpannya? Mereka punya penyimpanan terbesar itu. Data-data ibu bisa dibuka. Dan itu memang mereka punya data itu. Karena itu sekarang mau tidak mau bagaimana guru-guru PAI itu masuk ke ruang-ruang itu, ke ruang-ruang yang disenangi oleh anak. Maka Anda nanti mungkin ada model pembelajaran berbasis YouTube misalkan, model pembelajaran berbasis TikTok gitu, berbasis aplikasi-aplikasi lainnya ya. Nah itu penting yang harus kita. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan pikir menggunakan ICT itu yang high, tapi kita gunakan yang model-model yang biasa kita gunakan saja ya, yang bisa kita kan suka sering rekam, sering kirim. Itu juga sebenarnya salah satu penggunaan dari ICT ya. Jadi gitu Bu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya. Ya baik Pak Dokter, terima kasih. Ya kita kreatif saja. Oke teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya, kebersamaannya. Terima kasih ke Pak Asep dan Ibu yang sudah presentasi. Mudah-mudahan pada hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat ya. Jangan lupa isi kehadiran di kelas. Ya, insya Allah kehadiran sudah tayang. Kemudian file yang tadi saya presentasikan pun sudah bisa dilihat ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang dipahami dengan perkuliahan, bisa dikomentar di kelas ataupun bisa WA saya, silahkan WA kapan saja. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Izin pamit ya, izin pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.